Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sopan Nafisa, asal kelas dari 11 IPA 7. Di sini saya akan membacakan fase-fase pembentukan Bani Abbasiyah pada tahun 750 sampai 847 Masehi. Disebut pengaruh Persia pertama. Disebut dengan pengaruh Persia pertama karena beberapa khalifah yang berkuasa berkebangsaan Persia. Adapun para khalifah yang memimpin pada periode ini sebagai berikut: Abu Ja'far al-Mansur, Abu Abdullah al-Mahdi bin al-Mansur, Abu Musa al-Hadi, Abu Ja'far Harun al-Rashid, Abu Musa Mu'amin, Abu Ja'far Abdullah al-Ma'mum, Abu Ishaq al-Mutasim, Abu Ja'far Harun al-Wastik, dan Abu Fadhil Ja'far al-Mutawakkil. Abu Abbas as-Saffah dan Abu Ja'far al-Mansur, khalifah pertama dan kedua, disebut sebagai peletak pondasi yang kuat dalam membentuk kekhalifahan Bani Abbasiyah. Abu Ja'far al-Mansur dikenal sebagai penerus kebijakan khalifah pertama dengan merilis berdirinya Baitul Hikmah atau perpustakaan. Beliau juga memindahkan dari Damaskus ke Baghdad di wilayah Persia. Khalifah kelima, yaitu Harun ar-Rasyid, membangun peradaban ilmu pengetahuan dengan menyediakan berbagai fasilitas pendidikan, membangun lembaga-lembaga pendidikan. Tercatat ada 3 khalifah yang berkuasa pada masa puncak kegemilangan peradaban Islam ini. Pada masa ini, para pencari ilmu dari Eropa datang untuk talibul ilmu dari Islam. Mereka datang ke Andalusia. Selesai dari belajar di kota-kota Islam, mereka kemudian mengembangkan ilmu dan pengalaman belajar di kota-kota Islam dengan mendirikan lembaga pengajian yang diberi nama House of Wisdom di Inggris dan Persia dan Perancis. Tercatat ada 3 khalifah yang berkuasa pada puncak kegemilangan peradaban Islam ini. Pada masa ini, para pencari ilmu dari Eropa datang untuk talibul ilmi dari Islam. Mereka datang ke Andalusia. Selesai dari belajar di kota-kota Islam, mereka kemudian mengembangkan ilmu dan pengalaman belajar di kota-kota Islam dengan mendirikan lembaga pengajian yang diberi nama House of Wisdom di Inggris dan Perancis. 847 Masehi sampai 1994 Masehi. Periode ini dikenal dengan pengaruh Turki pertama. Pada periode ini, kekuasaan bergeser dari sistem sentralistik pada sistem desentralisasi, yaitu ke dalam 3 negara otonom. Yang pertama, kaum Turki tahun 232 sampai 590 Hijriah. Yang kedua, golongan kaum Bani Buaih tahun 334 sampai 447 Hijriah. Dan yang ketiga, golongan Bani Saljuk, yaitu tahun 447 sampai 590 Hijriah. Dinasti-dinasti di atas pada akhirnya melepaskan diri dari kekuasaan Baghdad pada masa Khalifah Abbasiyah. Fase ini dimulai dari Khalifah ke-10 Al-Mutawakkil. Pada fase ini, peradaban masih bisa berkembang, tetapi tidak seperti sebelumnya. Pada akhir abad ke-9, terjadi desentralisasi kekuasaan Islam menjadi wilayah-wilayah kecil. Pada tahun 945 Masehi sampai dengan 1550 Masehi, fase pengaruh dinasti Buaihi atau disebut juga pengaruh Persia kedua. Fase ini dikenal dengan masa disintegrasi di kekuasaan dinasti Abbasiyah dan Muluk Tawaif. Pada fase ini, perkembangan ilmu masih berjalan meskipun sudah menurun, tetapi pelajaran dari Eropa masih belajar di pusat-pusat peradaban Islam. Fase keempat pada tahun 1055 sampai 1199 Masehi. Fase keempat disebut dengan fase pengaruh Turki kedua. Pada fase ini, kegiatan ilmu pengetahuan bersifat konservatif. Pada masa ini, di wilayah Islam seperti Mesir terjadi perang salib antara kaum Nasrani dengan umat Muslim, tetapi mereka juga belajar di universitas-universitas Islam yang masih bertahan.
ke fase kelima tahun 1999 sampai 1258 Masehi. Fase ini dikenal sebagai fase lemah sampai fase hancurnya kekuasaan Islam Abbasiyah. Pada fase ini, kekhalifahan Abbasiyah tidak lagi berada di bawah kekuasaan dinasti tertentu, walaupun banyak sekali dinasti Islam berdiri. Ada di antaranya yang cukup besar, namun yang terbanyak adalah dinasti kecil. Para khalifah Abbasiyah sudah merdeka dan berkuasa kembali, tetapi hanya di Baghdad dan sekitarnya. Pada masa ini, Andalusia diserang dan dibombardir oleh kekuasaan Mongol dengan membakar sekian ilmu pengetahuan serta membakar mati para ilmuwan Islam seperti dengan perpustakaan oleh dua kerajaan Nasrani Aragon dan Castelia, sehingga kondisi peradaban Islam di Baghdad pada saat itu hancur lebur. Dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.